Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jakarta mau bertanya, bagaimana hukumnya bila kita mengerjakan amalan sunnah, tapi diri kita terlalu sering tersulut amarah yang disebabkan oleh orang tua yang sudah mulai pikun. Apakah amalan sunnah tersebut sia-sia atau bagaimana Buya? Terima kasih Buya. Baik, ada namanya hawa nafsu. Yang hawa nafsu ini adalah radarnya setan dengan kita. Maksudnya alat komunikasi setan dengan kita itu hawa nafsu. Setan akrab dengan hawa nafsu kita, membisikkan kepada kita lalu diikuti hawa nafsu kita. Sehingga yang namanya hawa nafsu kalau ingin menjerumuskan adalah komunikasi dengan setan, ingin membuat dosa kadang tidak dengan dosa langsung. Kalau hawa nafsu kita itu kalau melakukan kejahatan langsung tutup poin kepada kejahatan. Tapi kalau sudah dicampur oleh setan, setan enggak. Setan itu kalau nyuruh orang jahat enggak langsung jahat. Maka nanti ada bisikan setan sama hawa nafsu itu beda. Kalau bisikan hawa nafsu itu kemaksiatannya pengen itu saja. Mohon maaf, orang ingin melakukan satu kehinaan. Misalnya apa? Naudzubillah, pengen zina. Terus pengen ke sana, berarti itu hawa nafsu. Kalau setan enggak, disuruh zina kok enggak mau, nyolong aja deh. Pindah pokoknya berbuat dosa. Jadi kalau hawa nafsu itu karena sudah dalam dirinya itu terus ke situ saja. Sehingga mulai dari lihat situs porno, terus ke sana. Hawa nafsu sudah. Setan jangan ikut, setan sudah ketawa, ngapain diurusi, nafsunya sudah sama saya kok beres. Tapi kalau setan enggak, nah ini termasuk godaan setan dan juga berkomunikasi dengan hawa nafsu. Kalau kita melakukan kebaikan tanpa kita sadari, ada dosa di balik itu semuanya. Berarti setan itu yang menjerumuskan. Jadi setan itu kalau mengajak orang jahat, enggak langsung jahat. Baik dulu deh, nanti kecebur. Sholat, amalan sunnah. Akhirnya apa? Jahat sama bapaknya, kata setan. Neraka ente sama saya. Jadi tidak begitu wahai anak soleh. Di saat Anda bisa melakukan sebuah kesunnahan, ketahuilah, sabar dan tabah berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Harus Anda utamakan itu. Meninggalkan kesunahan untuk lemah lembut dengan orang tua lebih utama. Karena berbuat baik kepada orang tua adalah wajib. Kalau Anda melakukan sunnah lalu ternyata Anda jengkel kepada orang tua, maka itu bisikan syaitan yang sudah komunikasi dengan hawa nafsu Anda. Hati-hati. Apalagi naudzubillah orang tuanya sudah mulai pikun. Kita perlu meningkatkan kesabaran kita di saat dengan orang tua yang pikun. Kadang kita cepat marah, orang tuanya tanya 2 kali saja sudah marah. Nah itu di mana? Nah itu siapa? Paman. Tanya lagi itu siapa? Paman. 2 kali sudah marah. Sementara waktu kecil kita tanya ayah saya, abah itu apa? Itu bunga. Abah itu apa? Itu bunga. 10 kali ayah kita tidak marah kok. Ayo. Hati-hati. Orang tua ya orang tua. Dan kadang setan menjerumuskan kita untuk durhaka pada orang tua dengan ibadah. Senang ke masjid, ibunya sakit di rumah minta ditemani. Dia ke masjid, jamaah, sholat di masjid. Ibunya nangis di rumah, neraka. Sholatlah di rumah temani ibundamu. Bahkan sholat Jumat menjadi tidak wajib kok demi menemani ibundanya yang sakit. Tolong ya jangan ikuti hawa nafsu yang sudah jadi lahannya setan untuk merusak kita. Semoga Allah menjagamu. Kamu sudah punya bahas dasar baik yang bertanya, senang melakukan kesunahan. Hanya tiba-tiba tercuri oleh syaitan, jengkel kepada orang tua. Tidak. Mulai hari ini ibadahmu adalah sabar dengan orang tua yang sudah mulai pikun. Bahkan mungkin mohon maaf sering buang air di mana-mana. Tingkatkan kesabaranmu, maka surgamu adalah di situ. Jangan mikir tentang sunnah-sunnah yang lainnya dulu. Kalaupun Anda masih melakukan kesunahan istimewa, akan tapi yang teristimewa bagimu adalah saat itu melayani orang tuamu dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang, tanpa ada bentak, tanpa ada keluh kesah, tanpa ada kesel, tanpa ada cemberut. Istimewa. Berarti kamu adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.